Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Putri di IG Live yang ketiga. Insya Allah pada malam hari ini saya bersama dengan seorang teman akan berbagi tentang bagaimana pengasuhan di negara minoritas muslim dari perspektif teman saya yang tinggal di Korea dan juga dari perspektif saya yang pernah tinggal di Indonesia. Nah, alhamdulillah teman saya sudah hadir di sini di IG Live kita bersama-sama. Kita undang ya, Im, ready ya Im ya. Ini, sebentar, hilang sebentar. Jadi ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja sih ya tentang gimana sih sebenarnya ketika kita hidup di negara minoritas, apa sih yang perlu kita perhatikan sehingga anak-anak kita tidak mengalami yang namanya itu misalnya adaptasi tentang yang namanya budaya atau hal-hal terkait prinsip-prinsip di dalam agama kita gitu ya. Jadi karena sekarang ini dua sudut pandang, saya nggak mau banyak ngomong dulu di awal. Ini gara-gara Im udah ready Im ya. Teman saya kita coba invite. Assalamualaikum Ukti. Salam Umi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Suaraku kecil gak? Enggak, suaranya oke kok. Oke. Walaupun itu juga bisa cempreng ya, bisa teriak. Jadi informasi Tadi dulu jadi nih headset nggak teman-teman. ketemu ya udah lah ya. Ah? Enggak pakai headset. Nggak ketemu ya udah lah ya. Oke, suara aku delay kayaknya. Oh, Ya, oke, suara aku delay kayaknya. Tapi nggak apa-apa kan ya? Kita agak nunggu-nunggu cengak-cengok gitu dikit ya. oh gitu. Mm-mm. Oke, kita sebelum lanjut nih Im ya, aku mau perkenalkan Im dulu nih. Jujur aja sih, Aduh, nama Im tuh siapa sih Im? Imro'atu Sodiah. iya, ih. Oh iya bener. Aku cuma tahu ya Im doang, tapi ya Kak biasa Melisa kalau Im. Putri, kan kamu Nah, senior aku. Asik. ya beda setahun ya. Iya. Jadi kita sama-sama di Ini diperjelas beda Universitas. setahunnya. Kita sama-sama di UPI ya Im ya. Iya, alhamdulillah di UP. Alhamdulillah. Oke, karena kita ini bergulat dengan waktu ini, sebenarnya waktunya sih panjang ya. Tapi kalau anak-anak udah mulai menuntut perhatian, kalau Im kan anaknya belum tidur, Im ya, ya Im ya, ya Im ya. Iya, belum pada tidur padahal tadi udah dijampe-jampe tapi ya gitulah, belum pada Jampe-jampe. tidur. Mudah-mudahan nggak pada sekucur-kucuruk dateng. Amin. Udah Gimana lama nih? Uni nggak tatap muka. Iya nih. Jadi kita kangen-kangenan dulu atau gimana ini? Amazing aja, amazing. Amazing. Kita langsung aja nih. Terus sok mau apa? Informasi dulu, Im ini lagi ini dulu ya, lagi di Indonesia dulu. Insya Hmm. Allah September ini balik ya Im ya ke Korea. Insya Allah kalau jadi Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo, sarangheyo. Aku sampai sekarang Kalau belum jadi bisa. Oh, tanggal udah bisa. 4, iya gini. Kalau jadi tanggal 4, insya Allah 4 September. Kalau nggak jadi tanggal 18. Luar biasa. Tapi sekarang kita nggak akan ngomongin soal keberangkatan di tengah pandemi ya. Itu akan ada obrolan yang khusus. Insya Allah. Jadi kita simpen-simpen dulu nih. Jangan dibahas-bahas dulu. Sekarang kita mau ngobrolin sesuai dengan yang terlihat di poster yang sudah diposting beberapa kali ya. Kita bakal ngebahas tentang Amerika, Korea, Korea, Amerika. Itu dalam bahasan tentang pengasuhan, kita menggunakan kata pengasuhan Islami karena memang fokus kita ingin berbagi untuk um, kayak berbagi pengalaman dalam hal ini adaptasi mungkin tantangan yang kita dapetin selama berada di negara minoritas Muslim dalam mendampingi anak-anak. Nah, kalau Im sendiri waktu awal datang ke Korea, adaptasi yang paling berasa agak gitu. Apa kira-kira? Ada nggak yang mau dibagi?
Kalau adaptasi itu sebetulnya banyak ya Mhm. yang dirasa agak kurang uhui gitu. Tapi pertama-tama kan kita tertutupi dengan excited dulu ya. Awal-awal kan emang Iya. excited. Wah, kayaknya tuh kayak di Ya, drama bakal bakal jangan sayang. Hah? Itu tuh mulai. kan. Jangan. Nanti jatuh HP-nya. Jadi bakal bakal akan ya kayak inilah di drama ya. Aduh, nih nanti gimana gitu gimana. Ternyata di hari pertama nyampe di Korea itu aku baru menyadari bahwa oh ini dunianya udah beda gini. Dunia dunia udah beda atau apa namanya kayak anakku yang pertama aja kan dia capek kan jalan waktu itu dia langsung bilang pesenin Grab waktu itu Assalamualaikum annyeonghaseyo ya annyeonghaseyo Waalaikumsalam warahmatullahi. jadi apa waktu itu minta pesenin Grab kan terus dia tuh ngeliat ada boleh sebut merek nggak sih ada satu kedai burger ya kedai burger yang di Indonesia itu sangat sangat famous lah sangat ini dan dia sering beli Sebut aja dia langsung mereknya, bilang Burger nunjuk aku King ya. mau itu aku bilang itu burger ya itu burger dan masih baru itu hari pertama aduh ini gimana nih aku langsung bilang kan nggak mungkin ya langsung kita bilang ke anak kecil haram haram gitu kan enggak Iya, iya, dari oh iya. yaudah nanti aja dulu gitu nanti aja dulu pas setelah selesainya itu aku baru mikir wah ini kayaknya agak bakal tantangan yang pertama terbesar itu bakal ini nih kayaknya sama anak-anak nih karena aku kan kesana sebagai ibu gitu ya bukan kita yang kuliah bukan kita yang kerja gitu jadi kita tuh kayak yang kelihatan enak ngintilin suami Mm-mm. padahal sebenarnya tantangan besarnya itu di situ kalau apa ya Uni kalau misalnya kita sambungkan ke pengasuhan Islami kayaknya yang pertama aku pikir tantangan di awal itu memang menjaga makanan sih kalau di sana kalau di Korea karena aku eh, sering lah ya ngelihat misalnya kayak Uni gitu dulu oh tinggal ada aplikasinya gini-gini di scan terus itu kalau Korea itu sekarang sudah ada tapi belum update gitu aplikasi scan scan itu yang label halal itu Mm. tapi di Korea itu kita tantangannya itu adalah membaca hurufnya Iya, iya benar-benar. nah itu sedangkan di sana itu kan heterogen ya beraneka ragam orang dan itu sebenarnya pilihan ya pilihan pilihan apa nama bentar apa Sofi temenin adik di situ itu pilihan ya pilihan kita mau cuma nggak kita mau makan oke nggak ada yang tahu gitu ya kita mau apa namanya bebas oke atau kita mau saklek juga oke gitu jadi itu pilihan kita sendiri kayak gitu Berarti jadi adaptasinya lebih ke makanan, adaptasi mm, untuk membiasakan diri agak lebih hati-hati kali ya ke makanan gitu ya. Kalau iya misalnya untuk adaptasi bahasa, misalnya kan karena memang tadi katanya Iim kan harus baca, berarti Iim sekarang udah tahu nih, kalau misalnya ini yang kandungannya haram itu, huruf Koreanya eh, tuh kayak gini gitu loh. kita nandain sih nandain ada beberapa beberapa ini beberapa kata yang selalu aku tandain kalau misalnya kayak dweji itu berarti pork ya pork pork dalam artian pork tapi beda lagi kalau dia berbentuk belly-nya berbentuk kulitnya berbentuk gelatinnya itu beda lagi nah jadi memang aku ngerasa tugas aku tuh berada di garda terdepan untuk itu gitu kan kalau suami kan dia udah pusing masalah kerjaan masalah kampus anak-anak mereka excited aja gitu tapi kita sebagai emaknya nih yang pertama aku mikirnya di situ makanya setelah beberapa hari beberapa atau beberapa minggu aku merenung Cila merenung aku harus ngubah pola 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 pengasuhan ya aku harus ngubah pola pengasuhan aku nih di sekarang nih karena aku sedang merantau di negeri minoritas yang mungkin dulunya aku tidak pernah berkata tidak ya Hmm. kepada anakku ini aku harus bilang gitu atau mungkin dulunya atau mungkin dulu saat waktu aku sebelum ke Korea ya kita pernah lah ya Unia berada di posisi sangat idealis
menjadi orang tua ya, Mhm. kayak gitu yang les gadget segala macem kayak gitu. Nah, selama aku di sana, aku mengakui aku lebih banyak memberikan, bukan memberikan ya, ya itu tadi Belajar. mereka apa namanya, mereka jadi lebih apa ya, lebih sering ya itu edukasinya lewat tontonan kayak gitu kan, Mhm. lewat Berarti tontonan edukasinya maksudnya edukasi terkait dengan makanan ini? semuanya, bukan hanya makanan. Apa Jadi gitu selain yang kecil itu kan waktu itu masih belum setahun gitu ya. Waktu itu aku sering banget nyetelin dia. Dulu aku nggak paham sih, aku cuma tahu apa ya, kartun tuh Ipin Upin gitu kan. mhm, Dia, tapi aku cari kata kuncinya hijaiyah, terus ada yang murotal, dia tuh gambarnya Haitayo tapi itunya Ahmad Saud kayak gitu kan. mhm, Itu aja diputar-putar di rumah tuh kan ya. Dan masya Allah mereka tuh ngikutin saat itu mhm, karena mhm, eh aku mikirnya kan kalau cuma dari aku kayaknya rada rada ini juga, rada berat juga kayak gitu, apa namanya, untuk mengkondisikan mereka kayak gitu. Nah, yang kakaknya ini tadi yang udah 4,5 tahun, yang waktu itu masih 3 tahun itu, mhm. aku waktu itu bukan kecolongan sih bilangnya, kurang ilmu. belum ada ilmunya jadi waktu itu percaya aja, waktu registrasi sekolah excited kan, anak gue sekolah di Korea tadinya kan, excited, dan ada teman-teman muslim juga yang sebelumnya di sana. Dan ternyata ya itu tadi, kita menerima perbedaan walaupun perbedaannya itu berada dalam satu satu sama-sama muslim gitu kan, itu juga berbeda gitu, sama-sama berbeda. Aku kaget ketika anak aku bilang, mami aku makan ciki apa, mami ini chicken itu di sana tuh ya ini ya apa, ayam. Kan kaget ya, hah kok ayam gitu ya. Ternyata Sonsengnimnya di sana hanya tahu kalau yang tidak boleh dimakan muslim adalah hanya dweji, hanya Mhm. pork kayak Tadi. gitu. Langsung aku telepon kan suamiku, langsung bilang, aduh abang tolong ini, aku langsung gemeter, gimana ya, apa sih, mungkin bagi orang itu biasa aja tapi nggak tahu, mungkin aku dan alhamdulillah punya rasa itu gitu, masih masih Allah kasih rasa takut, masih Allah Mhm. kasih rasa gelisah untuk itu, untuk hal itu kan, walaupun sebenarnya cuma makanan. Langsung dibilangin, dan ternyata setelah itu aku tuh langsung minta menu itu, hampir setiap minggu tuh ada menu daging. Dan ternyata walaupun menu seafood juga nggak yang, kalau kalau mungkin kalau kita ke Amerika, bener nggak, kita ke Amerika, kita datang ke restoran vegan, kita bilang kita minta makan vegan, itu mungkin bisa jadi kita bisa makan gitu ya. Tapi kalau di Korea tuh enggak. Apa tuh Di, kandungan yang bikin nggak bisa makan itu? Kan udah di vegan tuh. Korea tuh misalnya kita mau mau beli namanya sundubu. Sundubu itu apa namanya, kayak sup tahu lah kalau di sana. Tahu tapi itu pakai gochujang kayak gitu. Sedangkan ya mungkin nanti ini ada sesi lain ya Uni ya. Gochujang itu kalau beberapa artikel yang aku lihat itu ada 14% itu terkandung soju. Bukan soju sih, hammer. Kok soju? Mhm. Ada hammernya di situ. Padahal ya, soju sendiri itu hanya 7% hammernya itu. Soju tahu kan Uni? Kalau suka nonton Enggak sih. drakor ya, Enggak, aku yang nonton drakor. hijau-hijau itu, kayak gitu kan. Kayaknya itu hanya 7% sekian kayak gitu. Sedangkan di gochujang itu 14% kayak gitu. Aku Hmm. bilangin ke Sonsengnim, gochujang andeo, aku bilang enggak. Terus enggak kok, enggak apa-apa. Ya mungkin karena ini ya, guru senior gitu. Enggak kok, enggak apa-apa kayak gini-gini. Ah, oh ya udahlah, pada akhirnya aku memutuskan untuk gimana kalau dia bekal kayak gitu ya. Panjang sih perjalanannya, Itu perjuangan itu itu panjang udah karena berapa lama di Korea itu ketika mulai galau dengan oh ternyata ada menu yang tidak diinginkan gitu di itu bekalnya anak-anak di sekolah. udah Setelah mau berapa lama? sebulan, udah Oh, mau baru sebulan. sebulan ya. Baru Iya, sebulan. udah mau Oke. sebulan kecolongannya itu. Oke. Bukan Tapi sebenarnya itu dibilang kecolongan sih bukan ya. mhm, Tapi ya kurang ilmu tadi. Nggak oke. ngeles aja ya, padahal kecolongan. Tapi aku lebih parah loh, aku lebih parah. Kenapa? Kenapa gimana Uni? Oh, udah selesai belum? Ah, oh ya belum. Udah selesai belum? Ya itu dari segi makanan ya, dari segi makanan.
ya Kalau sebenarnya dari tantangannya dari segi yang lain ada nggak adaptasi atau tantangannya yang selain makanan, oh, kan ada kita nggak yang jadi concernnya Iim? judulnya pengasuhan ya, pengasuhan Islami. Pengasuhan Sebenarnya aku tuh Islami. eh, bukan bukan orang yang mewajibkan anakku berhijab dari kecil sebenarnya ya. Kalau memang kita di Bandung tuh sebenarnya sok aja sih dia mau keluar atau gimana. Cuma saat itu emang kondisi Bandung dingin dan dia nggak mau pakai topi kan waktu bayi, ya ya udah waktu itu kerudung kayak gitu. Sebenarnya nggak yang itu. Anyong uni. Anyong. Jadi Ayo. pas itu ya udah aku pikir ternyata teman-teman muslim di sana anak perempuannya pada dipakein kerudung mungkin sebagai tanda gitu ya, sebagai Iya, tanda iya. bahwa oh kita ini muslim, minimal orang tahu kalau muslim minimal banget nggak makan 2G kayak gitu, minimal nggak makan 2G, minimal dia nggak bisa sembarangan makan kayak gitu. Walaupun memang kita kan di Busan ya Uni ya, bukan di Seoul, Busan jadi tuh kota besar kan ya? hmm? Busan itu kota besar ya? Kota kayak kalau di Jakarta, kalau Seoul tuh Jakarta, Busan tuh Bandungnya gitu. Oh. Nah, jadi kita tuh makanan halal di sana itu apa nggak terpusat. Kalau di Solo tuh kan ada ya pusatnya, namanya Itaewon. Kalau di Solo tuh enggak. Jadi kita kadang ke Raca Ekek, terus kadang ke Bale Endah, itu beda-beda. Ininya apa? Itu kadang ke Bale Endah, itu beda-beda ininya. Apa namanya? Tempatnya. Jadi memang mau nggak mau ya harus masak gitu, kecuali kalau memang mau berjuang lebih untuk masak gitu kayak gitu. Terus apa, nah kalau dengan aku banyak iklannya ya Uni. Iya. Tapi aku simpulin bentar ya, berarti ada tiga Hmm. hal yang jadi concern IIM dalam pengasuhan Islam. Yang pertama itu menghadirkan hal-hal terkait dengan pendidikan Islami, kan ya, yang dari tadinya nggak terlalu memberikan gadget, tapi akhirnya memilih gadget sebagai alat bantu untuk biar anak-anak tuh atmosfernya baik ya, atmosfernya jadi atmosfer Islami lah. Maksudnya Islami di sini mereka jadi kenal tentang Islam, katakanlah lewat lagu-lagu gitu ya. Terus yang kedua, concernnya IIM itu soal makanan. Bagaimana menjaga anak-anak dari asupan makanan yang halalan atau hedon gitu ya. Jadi nggak cuma toyib tapi juga halal. Ini mau ikutan ngomong ini kayaknya. Oh, nggak apa-apa nggak apa-apa. Terus yang ketiga, membiasakan anak IIM yang perempuan itu untuk menggunakan hijab yang tadinya sebuah habits yang tidak memiliki nilai apa ya, kayak lebih ke kondisi, tapi ternyata ketika pindah ke Korea itu jadi sebuah habit yang cukup membantu menandakan anak sebagai anak muslim gitu ya. Aku baru nge-highlight 3 poin itu. Itu pengasuhan Islami yang jadi concern IIM. Kalau yang lain ada lagi nggak? Apa ya, paling Kalau lebih ke misal, hmm, sebelumnya kan aku termasuk yang nggak pernah ngerayain ulang tahun lagi kan setelah hmm, setelah ya setelah dewasa. Baik itu dari segi syar'i maupun dari segi pemborosan aja sih sebenarnya, lebih hmm, ke itu. Cuma saat itu saat anak-anak aku ulang tahun, Sonseng Niminya kan ini kan ngechat ini, oh ini mau ulang tahun biasanya. Tapi enaknya di sana itu memang nggak yang heboh kayak di Indonesia, kita bisa apa keluar berapa, jadi intinya cuma kue, cuma nyediain kue aja. Nah saat itu aku tuh belum bisa bikin cake, sampai sekarang sih aku belum bisa bikin cake. Aku parah banget lah soal baking tuh, nggak belum 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 jodoh pokoknya sama baking gitu. Kalau bikin ngulen pempek oke. Jadi aku belum bisa bikin cake. Saat itu ada brand cake yang memang sering dipakai orang kan di sana. Nah, awalnya aku masih makan itu kue roti di sana gitu ya. Tapi kan lambat laun kita mencari gitu ya. Atau Uni masih inget kan yang aku nanya soal donat vegan yang dulu itu kan. Jadi aku cuma makan itu loh sampai sekarang di sana, aku cuma makan donat vegan itu dan pakai gula doang, yang pakai gula polos. Nah, aku ya. ambil cake, aku kasih tulisan pesan di ininya sama saya ini, cake ini tidak untuk Sofi dan teman-teman muslim lainnya. Terus aku kasih inilah satu kayak satu keranjang gede itu makanan impor, kan rata-rata yang halal tuh impor sebenarnya, yang impor yang
ini aku kasih aja ke situ. Jadi ini untuk Sofi dan teman-teman muslim, aku bilang yang lainnya boleh. Soalnya biasanya makanan-makanan itu di ini di apa disediakan sama sama TK sana. Nah, itu kan aku pikir oh ya udahlah, ada sih aku tulis di caption. eh aku ngerayain ulang tahun ini kan apa ya? Aku mikirnya kalau kayak perayaan itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita kondisikan. Tapi kalau kayak makanan, itu kan langsung masuk ke tubuh gitu. Sesuatu yang Hmm. urgent. Kita kita kalau perayaan, kalau selebrasi itu bisa kita apa ya? Kita melalui proses bilang tidaknya itu bilang ada proses gitu. Tapi kalau makanan itu kan langsung masuk ke tubuh, jadi darah dan auzubillah jadi ini juga jadi karakter juga. Nah, itu yang aku harus meng-highlight banget gitu soal makanan ini. Mungkin bagi orang tuh naonan tuh udah makan juga gitu, tapi tapi bagi aku ini urgent dan aku tuh bersyukur karena itu. Mungkin kalau Allah takdirkan aku merantau tidak dengan status ibu, mungkin aku nggak akan kayak Care sesaklek ya. ini gitu ya. Nggak akan, malah kita akan ini ya, kita akan jiwa eksplornya itu nggak apa-apa lah segini, nggak apa-apa lah segini, Mm-mm. kayak gitu. Terus aku pikirnya eh terus itu ya perayaan selebrasi. Aku pernah meliburkan anak aku karena ada perayaan yang bentar lagi nih autumn biasanya yang yang gini Iya. gini itu ya. Biasanya itu walaupun orang bilang nggak apa-apa cuma selebrasi cuma apa, tapi kan alhamdulillah kita sebelumnya punya ilmu tentang itu gitu dan itu kita ini kan. Tapi sebenarnya Korea itu unik nih. Korea itu kan nggak punya agama ya pada dasarnya. Jadi mereka tuh sebenarnya merayakan apapun. Semuanya. Iya, merayakan apapun. Bahkan perayaan perayaan di ujung tahun itu yang ada pohonnya itu eh, dia takut kan waktu itu, takut mungkin namanya bilang aduh ini nanti ini bawel gitu. Padahal aku tuh nggak akan pernah bawel untuk masalah itu gitu. Itu aku kondisikan sendiri aja. Tapi dia langsung bilang mereka kan bikin kayak kayak apa? Kayak kerajinan gitu ya. Ada pohonnya, ada kakek berjenggotnya, kayak gitu-gitu kan. Ada Hmm. ininya, hadiahnya, ada kaos kaki, ya. Biasalah standar gitu. Oh nih Korean culture kan. Jadi dia takut akunya kenapa-napa gitu. Kalau misalnya itu. Jadi aku sih masalah masalah selebrasi masih bisa aku toleransi kayak gitu, masih bisa oke lah gitu kayak gitu. Tapi kalau apa Tapi namanya, kalau Iim sendiri, ini nggak apa nggak nih apa nangis. nggak apa-apa Kalau udah sama kalau ini. Iim sendiri dalam pengasuhan anak-anak untuk hal-hal yang sifatnya itu apa ya, mungkin penjagaan akidah ya, yang tadi di luar makanan, itu si Iim lebih memilih untuk apa ya, itu istilahnya kok aku lupa ya. Kayak kita Nah, memprovokasi, memprovokasi maksudnya kita tetap memberikan, tapi kita lihat respon anak-anak, atau sifatnya itu membatasi. Jadi kayak mending anak dilindungin deh dari hal itu, mending nggak usah tahu deh, mending dijaga deh dari itu gitu. kayaknya lebih yang kedua deh ya, lebih yang Hmm. kedua karena pada saat ada selebrasi itu kan biasanya mall-mall toko itu kan di ini aku sih Jadi nggak jadi dibawa anak-anak ke mall. nggak gimana terus kan Korea itu punya budaya dance ya, dance Ya, ya ya. boy band Ke girl sana harus. band gitu. Dan itu tuh emang beneran ya, kalau kayak kita mungkin topeng monyet kali ya mereka di Aku sana tuh kadang ngebandinginnya, ngebandinginnya nggak enak ya. apa sih kalau kita apa ya, jadi Yang perform di tengah jalan itu maksudnya. Ampun. ya biasa sih suka ada misalnya di pinggir-pinggir jalannya gitu ya. Entah mereka itu uji nyali atau apa, mereka ini ya apa kayak dari komunitas apa mereka. Aku tuh kadang suka ajak anakku ke nonton-nonton yang nenek-nenek juga suka nyanyi di situ. Tapi emang lagu-lagunya lagu-lagu jadul, lagu-lagu Asik Korea ya. jadul gitu, kayak lagu Titiek Puspa gitu kan. Nah, kalau yang itu kan pakaiannya rada-rada ini ya. Aku nggak mau mikir terframe di mereka di dia itu adalah sesuatu yang lumrah kayak gitu. Lumrah yang sesuatu yang biasa. Karena aku mikirnya habit sih Uni. Kalau dia habitnya dia udah tahu tentang itu, dia udah
Padahal sebenarnya dalam hati bergejolak ya, jiwa muda kan pengen lihat gitu kan sebenarnya. Sebenarnya karena aku juga pernah ada di fase suka 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 K-pop, aku pernah ada di fase itu. Karena itu tapi kita pengen yang terbaik sih ya untuk anak. Bukan karena kita nggak mau apa ya. Sebenarnya ada apa ya? Ada salah satu guru aku bilang, bukan guru sih, tokoh parenting yang aku ikuti. Itu bilang gini, kurang lebihnya narasinya tuh nggak tahu, lupa. Jadi kita nggak tahu nanti anak kita tuh mau kayak gimana gitu ya. Kayak sekarang orang kan mereka bisa hijrah nantinya gitu, mereka bisa apa itu. Tapi sebenarnya kita melakukan ini itu untuk pertanggungjawaban kita sendiri gitu. Jadi kita Jadi lebih ke melakukan itu, pertanggungjawaban, bukan lebih ke nah sih kamu teh protektif pisan. Sebenarnya kita nggak terlalu protektif karena alhamdulillah kita tahu ilmunya sebelumnya gitu. Kenapa tidak kita amalkan ya, sama kayak misalnya dokter dia udah tahu misalnya bayi jangan dikasih kopi, masa sih dia masih mau ngasih kopi gitu ya untuk biar nggak step. Nah, aku pun begitu gitu. Alhamdulillah sebelum 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 ini untuk masalah kajian ini aku lebih lebih sering mendengarkan gitu mungkin ya, lebih lebih awal gitu, bukan yang lebih tahu. Jadi sebenarnya itu untuk diri diri kita sendiri sebagai orang tua. Jadi lebih ke pertanggungjawaban kita sendiri sih sebagai orang tua. Nanti mereka mau jadi apa ya, ya gimana ini itu aja gimana sih. takdir mereka, kita doain yang terbaik gitu ya. Kita Tapi sekarang kayaknya cuma kalau untuk segi apa namanya tantangan di Korea itu jauh lebih luar biasa ya ketimbang di Amerika sendiri. aku belum denger nih yang Amerika. Yeah. Ya kan kalau misalnya di Korea itu aku lihat itu kayak betul-betul segala lini itu benar-benar agak sedikit membahayakan dalam tanda petik ya. Mungkin karena Iim tinggal di kota yang cukup besar kalau menurut aku ya. Kalau aku pribadi kan tinggalnya di Amerika itu meskipun namanya kan Amerika gitu ya. Tapi kan aku kan Pedesaan ya, pedesaan. tinggalnya itu kan kayak di kotanya si state-nya. Oh, cuman untuk segi ketenangan, untuk segi paparan-paparan itu sangat-sangat bisa dihindari. Kalau misalnya aku coba mengkaitkan dengan yang Iin tadi sampaikan gitu ya, di bulan-bulan pertama aku di Amerika itu memang struggle itu soal makanan. Tapi konyolnya aku itu, ini mah konyol ya, aku nggak bilang nggak berilmu, karena memang aku belum terlalu concern ke situ waktu awal-awal di situ, karena berpikir banyak banget orang muslim di sana. Jadi pas baru seminggu di Amerika tuh udah masuk ke pengajian kan, ikut ke pengajian. Kan kalau aku berpikirnya tuh saking polosnya itu, pas kita ke pengajian tuh bakal ada lah dikasih warning mungkin gitu sama ibu-ibu pengajian atau sama bapak-bapaknya gitu ya. Oh, bagi yang baru datang, kalau memang mau ayamnya yang halal di sini nggak ada sama sekali. Sampai aku kan datang itu pertengahan tahun 2016. Aku baru mulai membaca tentang makanan. Kalau di Amerika itu kan ada halal zabiha, ada halal non zabiha kan. Karena kan, nah itu pernah kita bahas ya Im ya. uh, Halal non zabiha ini yang jadi perdebatan sebenarnya, dan banyak juga teman-teman muslim di Amerika sana yang menggunakannya, dan aku di awal mengkonsumsi halal non zabiha itu. Sampai akhirnya aku melihat tulisan salah satu seorang teman itu ngebahas tentang gimana striknya dia ngejaga kehalalan makanannya dia, bahkan um, kayaknya nggak ada kata iya deh untuk meskipun non zabiha sekalipun. Jadi akhirnya waktu itu aku cukup apa ya, baca-baca referensi lah soal itu. Dan waktu itu belum tahu tuh halal zabiha non zabiha itu belum tahu gitu. Tapi baru tahu tuh setelah baca-baca itu. Jadi tantangan awal-awal itu memang aku di makanan nggak terlalu struggle karena tadi konyol ya, nggak nyiapin karena memang berpikirnya terlalu lugu. Nah justru kayaknya terlalu nyaman kalau di Columbus tuh Im. Jadi kalaupun musim panas hanya akan melihat sesuatu hal yang tidak senonoh itu kalau kita masuk kampus. Kalau masih di lingkungan tempat tinggal itu
aku nggak pernah yang mendapati, karena mungkin aku tinggal di kawasan lingkungan mahasiswa dan itu tuh mahasiswa pasca sarjana kan, anak S2 S1 internasional pula. Jadi Oh, beda. Oh nggak ya, beda nggak ada S1 di sana. nggak ada S1. Anak S1 kan banyak yang lebay-lebay Iya. gitu kan pakaiannya kan. Kalau S2 S3 tuh rata-rata kalaupun single dia internasional biasanya biasa aja gitu bajunya. Bahkan orang Asia sekalipun ya kayak yang dari Korea, Cina, seterbuka-terbukanya tuh nggak yang nggak senonoh gitu, masih kayak sopan gitu gitu kan, kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk apa tadi, menyajikan lingkungan ya, atmosfer. Aku karena memang anak-anak aku tuh dari dulu tuh gadget tuh parah ya, jadi maksudnya kalau dikasih gadget tuh bukannya malah ngomong, tapi malah diem gitu, nggak ada hasil gitu. Mereka juga nggak dapetin esensi dari si YouTube itu. Si kita mau ngajarin tentang nyanyian rukun Islam, rukun iman, yang dilihat tuh gambarnya, tapi esensi apa konten dari si rukun Islam, rukun iman ini nggak dapet. Akhirnya kan aku nggak pakai media itu gitu. Aku cuma pakai media pemanfaatan acara-acara, misalnya kayak acara pengajian. Jadi benar-benar dibilang ke anak-anak, oh kita sekarang pengajian ya sama di rumahnya Ibu Vera, di rumahnya tante ini, om ini gitu. Nah mereka seneng tuh, padahal mereka nggak tahu pengajian itu apa, tapi mereka tahu ketika pengajian tuh kita ada tilawahnya, kayak gitu. Dan ada makan-makannya. Terus apalagi ya? Aku Udah juga berapa tahun waktu itu nih Zazi? sama kayak Sofi, 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi kan kalau Sofi kan udah pinter ya ngomongnya ya, waktu 3 tahun itu. Nggak juga sih sebenarnya dia dibilang speech delay itu enggak. Tapi nggak Masih terlalu ada, ngomong. cuma malu kayaknya anaknya Tetap malu. malu. Kalau Mm. Zaizia teman memang enggak ke hati kalau sama orang lain. Cuman aku yang ngerti bahasa mereka. Kayak gitu. Terus aku cuman memanfaatkan momen hari raya besar, misalnya kayak Ramadan, Idul Adha, apalagi ya, tahun baru Islam agak kurang terperhatikan. Kayak Maulid Nabi, tahun baru Islam gitu-gitu kurang terperhatikan. Iya. yang yang benar-benar ada sholat jamaahnya bareng lah gitu. Jadi benar-benar oh kita ke masjid nih, ke Masjid Nur atau kita ke sholat Jauh Id nggak di masjid yang ini? kalau masjid yang deket ada, yang jauh ada. Cuman gitu sih, apa ya, waktu aku pertama itu aku nggak terlalu mingle ke masjidnya itu tahun 2016 itu karena aku masih benar-benar adaptasi, meskipun apa namanya bahasa tuh gimana ya, adaptasi banyak lah, adaptasi anak juga dua gitu kan. Jadi aku kayak lebih berdamai untuk gimana caranya biar anak-anak handle. Baru tahun 2017 aku tuh join di aktivitas masjidnya. Tahun 2018 aku keburu hamil. jadi Genap lahir. jadi Iya nggak sih ter, Jen. nggak keburu ini, nggak keburu terlalu banyak explore di masjidnya gitu. Tapi cukup pernah merasakan halakoh rutin di masjidnya pernah. Anak-anak ikutan sholat id, bukan sholat id sih. Sholat id juga pernah di sana. Sholat yang paling menantangkan tuh sholat ini taraweh, yang paling menantang. Dan Zaizia udah pernah sholat taraweh di jam Kenapa? berapa? Menantangnya kenapa? Karena summer. Iya kan, jam siangnya panjang kan. Matahari baru terbenam itu kan jam 9 kan. Terus sedangkan Isya itu baru jam 10 gitu kan. Terus sholat, pokoknya kita tuh baru kelar sholat taraweh itu sekitar jam 12-an kurang gitu. Dan biasalah Ramadan kan entah kenapa ya suka hujan ya. Jadi ya gitu, pelan-pelan hujan, tengah malam, terus harus bangun sahur jam Baru mau 3. puncak, baru mau puncak musim panas ya Iya. saat itu. Itu sih yang aku coba ini ya, aku coba kan kita versus nih ceritanya kan. Korea versus Amerika gitu kan. Ya, itu terkerasa sih versusnya. Zaizat entah mungkin karena mereka laki-laki juga ya. Kalau Sofia kan perempuan, ada concern terhadap aurat. Kalau laki-laki, apalagi anak laki-laki, Zaizat terutama nggak terlalu concern ke sana. Iya. Mereka baru nge soal aurat tuh umur 5 tahun deh. Itu baru nge soal aurat itu. Dan aku emang tipenya provokatif. Bukan provokatif, memprovokasi. Jadi aku kayak memaparkan aja ke anak-anak. Nanti ketika itu jadi perhatian ke mereka, umur umur 5 tahun tuh mulai jadi perhatian buat mereka. Kenapa orang Amerika nggak pakai kerudung? Kenapa Umi pakai kerudung? Aku jawab Hmm. asal kan. Karena kita Muslim, orang Amerika nggak Muslim.
Tapi itu ternyata jadi bumerang buat aku. Mereka bilang semua orang Amerika tuh nggak Muslim, semua orang Indonesia itu Muslim. Terus dia ngedapetin orang tua temennya itu orang Indonesia tapi nggak pakai kerudung gitu kan. Jadi jadi kan kayak kita diajarin anak ya sebenarnya gitu, ngejawab tuh nggak boleh, harus berpikir lah untuk ngejawab. Nah di situ sih tantangannya pengasuhan Islami yang aku tuh emang lebih banyak diskusi sih kalau untuk pengasuhan anak-anak di Amerika tuh. Mungkin kalau Sofi tahun-tahun ini ya baru dia bisa diskusi gimana. Karena aku tuh juga riuh sama adiknya sih ya. Jadi konsennya terpecah gitu. Yang satu Mhm. ini, yang satu itu gitu. Cuma memang kalau ya kayak tadi gitu, kayak dia nggak nanya sih kenapa kenapa ada yang pakai kerudung, kenapa ada yang enggak. Paling dia misalnya kayak ya itu tadi kan kita itu di Busan itu biasanya memang ada pengajian pengajian namanya ada masjid besar sih di Busan itu dan deket dari rumah kayak gitu. Cuma memang naik stasiun ke sana awal-awal sih kita aktif dan aku sempat ngajar tahsin juga di Iya aku situ. lihat. Hmm. Di situ kan alhamdulillah gitu ya. Tapi lambat laun awal-awal tuh pengen ada tercetus ide mau bikin kayak TPA gitu ya di ini. Cuma aku lihat di ini anak-anaknya paling tua. Sekarang malah paling tua di sana tuh Sofi. Masih Paling tua. kecil-kecil Aduh, berarti. eh, kalau di bawah 5 tahun itu kayaknya energi bakal habis gitu Iya, terkuras. iya, iya benar. Gitu. Takutnya kita bukan bukan wasting time ya, tapi takutnya ada prioritas yang lebih ini gitu, lebih makanya aku lebih lebih apa ya mencari metode gimana yang buat ya udah dia dengan emaknya langsung kayak gitu kan, dengan emaknya langsung. Aku jujur aja Sofi itu baru bener-bener aku rutinin ayo ikut sholat gitu ya, itu dia 4 tahun loh, dia ulang tahun yang kemarin langsung Mhm. aku bilang Sofi udah 4 tahun sekarang ikut sholat, jadi bangun walaupun dia kesiangan subuh tuh suka ditalaki kan Allahu Akbar Bismillah gitu-gitu, tapi nggak konsisten juga sih sama penyakit setiap mama ya, Iya, kurang konsistensi. konsisten. Terus lebih ke aku ininya membiasakan dia ngafal gitu, bukan bukan baca, bukan ikro, bukan apa, dia ngafal aja, dia denger denger ini, denger denger apa murotal, denger denger itu. Nah baru sekarang baru aku bener-bener agak longgar dengan Ipin Upin dan Kokomelon. Ipin Tapi Upin di yang Korea itu ada, jadinya itu berarti belum ada TPA buat anak-anak itu belum ada? ada. Jadi di Korea tuh ada juga pengajian, ibaratnya ikatan ininya ya muslimahnya, namanya Rumaisa di sana. Kalau yang itunya, kalau yang laki-lakinya, yang mahasiswanya namanya Imuska. Cuma Tapi dia itu tuh kan untuk orang tuanya, untuk orang yang orang tuanya, dan gede? dia bikin namanya Rumaisa School. Dan Sofi kemarin ikut sih sanlatnya, tapi yang virtual. Karena kan memang dia pusatnya itu kemarin Rumaisa School tuh kalau nggak salah di Seoul deh, di Seoul. Dan memang anak-anak yang udah gede-gede itu memang rata-rata di kota lain gitu. Jadi kita nggak ikutan gitu. Aku malah sering ngobrolnya, sering sharingnya sama yang teman-teman ya, mungkin karena kalau di Busan itu anaknya masih pada kecil-kecil, mama muda, kebanyakan mama muda gitu, jadi mungkin beda bahasa kali ya sharingnya, itu aku butuh Muslim yang sharingnya. lain nggak ada, Im? Muslim selain Hmm? orang-orang Indonesia, ada nggak Muslim? Maksudnya kalian Ada. join nggak sama? Join? Apa ya, kalau di sana tuh ada Indonesia, Uzbek, Pakistan di Busan itu ya. Malah aku belum pernah lihat orang Malaysia loh di Busan, Oh gitu. padahal di Seoul banyak. Iya, orang Tap- India kayak gitu. Mhm. Cuman apa ya, lebih ke kalau datang bersama-sama berkumpul itu kayak ada buka puasa bareng. Nah, kayak gitu. Misalnya Idul Tapi Fitri itu bukan untuk ke sekolah pendidikan Islam anak-anak, belum belum nggak ada, nggak ada. belum, belum. Yang aku lihat malah kebanyakan ada orang Uzbek juga yang dia mix merit ya sama orang Korea. Yang aku lihat malah kayaknya sih, kayaknya ya kalau di Busan eh, konsentrasi konsen untuk pengasuhan Islam itu lebih ke orang Indonesia deh. Oh, Iya. jadi kalau
musim-musim yang lain nggak terlalu memikirkan mungkin ya, atau agak santai mungkin. Iya, mungkin nggak konsen ke sana kayak gitu. Pernah sih aku ketemu muslimah dari Madinah, tapi kayaknya dia cuma bertamu waktu itu. Sok-sokan lah ya, ini apa, Pakai bahasa ngajakin Arab. ngomong bahasa Arab. Oke. Ya gini-gini kan ada ijazah. Iya, 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 iya. Iya, ini lulusan UPI bahasa Arab loh, teman-teman. Aduh, namanya aku tanya ini kan, apa dari mana, dari Madinah, gini-gini. Dia tuh yang dia ngajarin orang sholat di sana. Terus tiba-tiba ya kalau Madinah kan dia langsung bilang, dia langsung nunjuk, hadal khidah haram. Aku bilang kenapa? Jadi kalau dia tuh bilangnya, aku sampai cari loh orang itu, ternyata dia nggak tinggal di Busan. Oh, maksudnya emang sih dia rada bukan Itu ekstrim ya. artinya apa dulu, Bu? Artinya apa dulu, Bu? Nggak ngerti nih. Artinya iya lupa ya. Sepatu kita naruh sepatu Mhm. di depan. Jadi kan kalau masjid itu lantai duanya itu untuk perempuan. Jadi Hmm. kalau sepatu kita naik ke atas, itu ketukannya itu haram didengar sama laki-laki. Oh, Ketukan sepatunya itu. Jadi nggak boleh dia bilang. Jadi taruh di bawah kayak gitu. Tapi itu tuh membuat aku tertarik gitu ya. Membuat aku tertarik kan tau lah Unia semakin 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 saklek aku kan semakin tertarik dari dulu kan. iya, Jadi iya, iya. semakin semakin dia ekstrim aku semakin tertarik sebenarnya. Aku pengen ini jadi terus biar ini kan aku memperkenalkan diriku sebagai guru tahsin. Guru tahsin di ini, guru tahsin di sini untuk muslimah Indonesia, aku bilang. Terus dia kaget, kok kamu tuh orang Indonesia dan kita tuh di Korea, kok kamu ngomong bahasa Arab? Kayak gitu kan. Terus aku bilang banyak kok orang Indonesia bisa bahasa Arab, dan kita tuh ada yang namanya pesantren yang di situ tuh malah ini ya, dia bilang orang Indonesia tuh fasih-fasih gitu, cuma dia amazing aja ketemunya tuh di Korea gitu, ketemu orang Indonesia yang berbahasa Arab. Nah abis itu aku lost kontak aja sih sama dia kayak gitu kayaknya Berarti kalau aku orang tanya Arab nggak ada di sana. nggak ada. Hmm. Adanya Mesir, adanya orang Mesir, Kalau orang orang Mesir Mesir. sendiri kayaknya agak santai-santai juga ya kayaknya ya. Tapi orang Mesir dia bikin ini sih, bikin, aku nggak tahu ya orang Arab ada apa enggak, apa aku aja yang nggak tahu gitu ya, takutnya nanti habis ini diralat. Setahu aku sih nggak ada yang yang domisili di Busannya gitu ya. Tapi kalau Mesir, kayak Mesir, Sudan itu aku pernah ketemu. Kalau Mesir itu dosen bahasa Arab ada di Hmm. Korea, karena di Busan itu sendiri ada jurusan bahasa Arab Uni, Gitu. ada jurusan bahasa Arab untuk orang Korea. Oh, Keren untuk kan? orang Korea. Kok bisa gitu? Iya, jurusan bahasa Arab untuk orang Korea itu pengajarnya orang Mesir. Nah, waktu itu qadarullahnya saat Ramadan kemarin ada lomba tahfiz kan, lomba tahfiz untuk anak-anak dan emaknya. Dan emaknya waktu itu ikut lah ya, aku ikut, ketemulah secara Zoom gitu. Terus aku ya gitu tadi, ngomong bahasa Arab tadi, sok-sokan ngomong bahasa Arab kayak gini-gini kan, memperkenalkan diri. Oh iya ternyata ada lagi orang Sudan, kalau nggak salah orang Sudan di sana, dan dia bikin grup muslimah di Korea tapi pakai bahasa Hmm. Korea, dan dia udah lama di Koreanya, udah 10 tahun lebih, dan bahasa Koreanya udah ini banget. Jadi aku lihat Asmaul Husna pakai bahasa Korea, ini pakai bahasa Korea kayak gitu. Jadi lebih ke ya ini, walaupun memang kita akan gabung dengan warga lain, kebanyakan warga lain itu sudah pintar bahasa Koreanya kayak gitu. Jadi Tapi Im memang sendiri kan nanti mau balik nih ke Korea lagi nih gitu kan. Apakah nanti aku nggak tahu nih Im bakal menetap jadi uni-uni orang Korea atau gimana. Cuman untuk Sophie sama adik Bujang ini bakal diperkenalkan ya tadi kayak Asmaul Husna dalam bahasa Korea kah, atau Iim iya kan itu salah satu pengasuhan Islami kali ya, karena kan mau nggak mau kan bahasa menentukan pendidikan anak gitu ya, ketercapaian orang anak dalam bahasa, Masya memahami. Allah, orang ini ya, FPBS. Nggak ada yang mau Sungkem. ngecapuk aja, mangga.
Apa ya? Masya Allah, berat banget Uni aku lulusan dalam bahasa Korea. Aku pikir sebetulnya aku nggak punya, karena menurut aku bahasa Korea ya maaf maaf gini, maksudnya tuh aku tinggal di Korea tapi aku tidak terlalu yang aku harus anak-anakku harus bisa bahasa Korea gitu. Enggak sih, enggak. Jadi kayak Atau tadi. paling nggak untuk ininya aja, untuk pengenalan yang kata-kata Islamnya kayak Asmaul Husna tadi, misalnya kayak rukun Islam tapi dalam bahasa Korea, misalnya kayak Aku gitu. maknya aja nggak bisa Uni. Kita nggak tahu ya, nggak tahu next time atau mungkin Ya, aku domisili di sana atau aku ya buka TPA gitu kan ya di Korea untuk warga asing, aku nggak tahu ya nanti next time-nya gimana. Tapi untuk sekarang aku lihat tipe dua anak aku tuh beda Uni. Yang satu kan mereka nih sebenarnya sekarang lagi ceritanya ikutan HS juga. Mami, apa? Itu Mami, apa? Iya ini. ini bentar lagi habis nih waktunya, jangan banyak iklan. Oh, bentar. Aku ini dulu, kasih ini dulu, sogokan dulu. Ya, Nah, baiklah teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ada yang oh, didiskusikan, bolehlah ya 10 menit terakhir. Karena iya. beberapa, iya kalau ada. Kalau enggak ya nggak apa, kita lanjut aja ngobrol. Terima Iya, kasih loh sampai yang tadi. ngelop-ngelop ya. Oh, terus dua anak aku nih tipenya beda. Kalau Hmm. yang kecil, kalau yang kecil dia itu bisa tipenya kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang aku bisa lihat dia tipenya Terus, kenapa diam? dia tipenya bisa belajar sendiri. Setelah dia kemarin sudah sering apa ABC, Alif Batasa, dia lihat ada itu dia bisa sendiri, dia ini sendiri. Kalau Sofi tuh enggak, Sofi tuh ya anak perempuan lah ya, dia lebih seneng berangkat ke sekolah, bawa tas, nunggu temen-temen kayak gitu. Jadi makanya aku Sosialita ya. sosialita kayak emaknya. Jadi aku memutuskan dia, oke lah kamu ke sekolah, Sofi ke sekolah gitu ya. Dan aku sudah lihat sekolahnya tuh oke gitu. Aku tuh oke banget sebenarnya. Kan kalau punya rezeki pengen buka yang kayak gitu di Indonesia gitu ya. Ya enggak. Kayak gitu. Cuma ya itu tadi kendalanya cuma di makanan kalau sekolah itu. Kayak gitu. Jadi aku sih mikirnya gini, dia dapat yang di sekolah oke lah. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ajarkan di rumah, seperti konsisten dia dalam merapikan barang. Itu aku tuh nggak bisa ngajarin dia ya dari rumah kayak gitu. Tapi kalau konsisten buat dia ngafal, buat dia sholat, mungkin itu ada di concern aku ya Uni ya, karena ya lihat dari latar belakang aku juga, pendidikan aku juga di situ kayak gitu. Jadi kalau misalnya konsisten dia apa namanya makan ditaruh lagi ke belakang kayak gitu-gitu, aku tuh agak kurang dari segi itu. Nah aku tuh mendapatkan itu dari sekolahnya kayak gitu, jadi aku nggak Jadi berharap sebenarnya ini sih. mau mau kita nge-offin banget sekolah juga lah, butuh juga gitu ya untuk Iya. mensupport kita dari segi yang Heeh. lain. Mungkin untuk pengasuhan Islaminya agak kurang bisa diperoleh ya. Tapi kalau di Mm-mm. Amerika tuh Islami loh, ya. Nah, tuh kan. Nggak ada. Di Korea itu baru satu sekolah Islami dan itu pun PAUD. Tapi itu di Seoul. Tapi itu aku cuma Tapi melihat. anak-anak aku nggak di sekolah Islam. Enggak. Oh Maksud gitu. aku tuh Bayar ya, lebih, Un? hah? Kalau Kenapa? sekolah Islam bayar. Bayar, bayar, bayar. Dan mahal itu. Ah, kalau di Korea TK bayar, SD gratis. Tapi aku kalaupun memang Sofi nyampe ke SD, aku kayaknya nggak akan kasih dia SD di Korea deh. Kayaknya gitu karena tantangannya lebih lebih besar gitu. Jadi Tahu kalau bakal tinggal di Korea, kamu bakal homeschooling kayaknya berarti. kayaknya insya Allah. Nggak, Oke. tapi ya nggak tahu sih, mungkin ngikutin jejak Uni juga kan. Awan. eh, Homeschooling. Ya kita tahu lah ya kenapa kayaknya sekarang aku udah ngerasa bukan homeschooling itu bukan gaya-gayaan lagi untuk orang-orang kayak kita. Kebutuhan ya. Itu tuh kebutuhan gitu, kebutuhan karena memang ada yang emang Ini 5 menit terakhir, Im. Ada mm, nggak sih mau Im highlight gitu buat teman-teman yang mungkin punya rencana nih mau ke luar negeri, terutama ke negara minoritas,
Meskipun mungkin dia belum nikah, belum punya anak, tapi kan pasti setiap orang berharap akan memiliki anak, menikah dan memiliki anak gitu ya. Ada nggak yang mau Iim highlight nih, mau 5 menit terakhir nih? Apa ya? Kayak apa ya, tips dan trik lah mungkin. Biar tidak mengulangi kesalahan yang sama lah dari kita. Dari aku sih yang terlalu agak ini banget sih, aku agak parah banget sih. Kalau Oh Iim gimana? enggak, aku juga nih sama. Udah Kita tos dulu. sama-sama. Iya, pertamanya siapapun itu sebenarnya kita keluar itu kan takdir ya, qadarullah. Tadinya aku agak sempat dalam tanda kutip iri lah saat teman-temanku memasukkan anaknya ke PAUD. Pokoknya ke halo Umi Isnen. Anaknya memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz, sekolah ini, aku teh aduh, anak aku suruh jangan makan apa sih, jangan makan ini, jangan makan ini. Kita tuh tantangannya di situ gitu. Jadi pertama kita harus tahu visi misi kita itu apa, baik sebagai ibu, sebagai pelajar, sebagai apa namanya, pekerja kayak gitu ya. Dan aku tuh inget banget, aku punya temen yang dia itu vegan ya Uni ya. Eh, Kalau gue nggak dihalalin ibu ya, Halo semuanya yang nggak ke Halloween. Annyeonghaseyo. Aku mikir, aku punya temen ya Uni, dia tuh non Islam, dia tuh vegan, sangat disiplin dengan vegetariannya. Terus aku punya temen, dia agamanya biasa aja, dalam tanda kutip ya, dia biasa aja, tapi dia sangat sangat konsisten dengan zero waste-nya gitu. Wah, pokoknya masuk ke rumahnya tuh nggak boleh ada plastik. Nah, aku pikir Kenapa kita orang kan kayak gitu bisa ini ya, bisa uh-uh, konsisten kayak bisa kayak konsisten. gitu. Kita kita tuh muslim, punya pedoman sendiri. Kita nggak usah lah mikir eating clean atau metode apa gitu yang kita cari sendiri. Kita tuh punya punya itu loh, punya hukum Udah syariah, punya kita daya punya sendiri sendiri ya kita. kenapa nggak itu aja sih kita jadiin pegangan kayak gitu? Kenapa nggak itu aja yang kita jadiin pegangan? Aku Bu, mikirnya di jangan situ. panjang-panjang, Bu. 5 menit doang, cepetan. Udah. Oh, udah gitu doang, udah. Ya, ya, jadi aku mikirnya di situ. Jadi sebagai muslim dimanapun berada, daripada kita cari susah-susah nyari, aduh nyamuk, daripada kita cari-cari apa, cari-cari ya apapun itulah tentang pengasuhan, tentang apa, kita balik lagi lah ke Al-Quran dan Sunnah ininya. Asik. Eh, Masya dan itu Allah. banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Terus satu lagi yang untuk apa, anak-anak kita tuh akan entah dia akan jadi apa tuh nanti terserah qadarullah. Kita sekarang itu kita kasih dia apa, kita kasih ajarkan dia apa, itu tuh sebenarnya kembali ke kita, bukan ke mereka. Kita yang akan dikasih dikasih pertanyaan, kamu teh ngapain gitu ya waktu di Korea teh, imra'atu soliha, anak kamu makan roti ada gelatin babi kamu diemin aja ya gitu kan. Itu kan adalah sesuatu Konsep yang kita di sana. yang jadi motivasi aku kenapa aku sangat saklek dan mungkin bisa jadi dibilang kayak kaku, kayak kanebo kering. Kayak Oke, gitulah pokoknya untuk masalah ini kayak gitu. oke. Kalau boleh aku simpulin, Mm-mm. dari pengalaman kita Semangat. berdua, sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat sisi kesenangannya doang dari kehidupan di luar negeri terutama gitu ya, mungkin kita bisa untuk nge-skip tanggung jawab tadi, tanggung jawab pengasuhan Islami yang tidak terlihat oleh orang dampaknya, tapi yang di atas melihat gitu kan ya, tindakan yang sudah kita lakukan gitu. Meskipun kita mungkin mengawalinya dengan kurang baik, dengan kurang membaca, kurang mempersiapkan diri dan lain sebagainya, tapi dengan kita berikhtiar untuk memberikan yang terbaik di kemudian harinya. Jadi setelah kita tahu nih kita salah, kita terus memperbaiki diri, insya Allah Allah nggak akan pernah zolimin kita lah gitu ya, nggak pernah dendam lah gitu kan ya. Jadi intinya teman-teman, ketika misalnya ada dari di antara teman-teman yang mempelai rezeki, mudah-mudahan ke luar negeri, terutama ke negeri-negeri yang minoritas Islam, persiapkanlah diri dari sekarang, mempelajari. Kalau misalnya bahasanya agak cangcico cice kayak Neng Iim gitu ya, dipersiapkan dari sekarang. Kalau Cinca, misalnya cinca yo, cinca balsem. kalau bahasanya agak lebih universe kayak aku, itu pakai bahasa Inggris itu sebenarnya lebih gampang karena ketika di Indonesia itu kan kita juga mencari ingredient yang tidak muslim friendly
istilahnya agak sama, kayak ada monogliserid, digliserid gitu kan, ada gelatin, ada aku udah lupa ya pas tahun yang lalu doang. Iya. Itu banyak banget. Itu tuh sebenarnya bisa kita pelajari sebenarnya gitu. Jadi Asal mau ya. eh, mm-mm. Ya optimis kalau misalnya mau ke luar negeri optimis. Optimis juga mempelajari hal-hal terkait dengan pengamanan perut ya, pengamanan hal-hal yang masuk ke tubuh gitu ya. Kalau Oh, aku pribadi memang agak kaget sih ke Amerika tuh, tuh. kayak gitu. Amin, pengen minimal Mekah, Madinah, Turki, bulan MS Insya Allah atau kalau di situ mah halal, Amin. ukti halal, 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 tinggal pilih-pilih. Apa kalau di mana? Itu Mekah, Madinah, Turki. Ya, kalau Iya nggak sih? Mekah Aku meskipun belum tahu, aman. belum pernah ke sana, cuman kan itu Muslim friendly banget kan. Mm. Kalau Dan Amin Indonesia sih, Indonesia. Ya, Indonesia, tapi Indonesia setelah juga sebenarnya harus harus mulai berhati-hati juga kita sebenarnya. Nggak cukup dengan melihat label halal juga, tapi kita harus mempelajari juga ingredient juga sih. iya, Kalau menurut aku, karena banyak banget oknum sekarang yang agak kurang nakal. gitu. Yang nakal gitu. Belum ada peringatan sih dari Instagramnya, biasanya tuh ada gitu loh, reminder gitu loh, Tapi Dia Uni ngitung setelah apa. aku mau nanya, setelah Back for Good jadi lebih apa yang Uni rasakan? Iya, jadi lebih aware Ya, nggak sih khusus khusus soal apa maksudnya tuh ada yang lebih aware nggak misalnya dari segi makanan? Aku bukan belum Back for Good ya. Aku baru mudik beberapa bulan aja, si Sofi udah yang, Mami ini halal nggak? sama-sama. Zaidiat juga gitu kok. Dia bilangnya depan kasir. Tapi kalau aku justru seneng anak-anak kayak gitu tuh. Jadi maksudnya kayak mereka aja yang Sio tuh masih bisa concern loh untuk membahas soal kayak gitu kan. Mereka sangat mudah diajarkan konsistensi gitu. Malah kita mungkin yang Hmm, didepak sama mereka gitu kan ya. karena Kalau itu aku sih aku udah pulang Indonesia sih nggak tahu aku gitu aja sih. enjoy aja udah. Enjoy. Yang pasti sih karena pengalaman hidup bertambah, mungkin ke Amerika ataupun tidak sih, kayaknya aku mungkin akan merasakan hal yang sama sih. Yang mungkin perbedaannya aku bisa melihat diversity yang lebih sih ketimbang kalau aku nggak ke Amerika kan nggak bisa kelihatan. Terus kan kalau di Amerika tuh alhamdulillahnya banyak banget masjid tuh udah di mana-mana, terus TPA tuh udah kayak kalau teman-teman Kristiani di Indonesia tuh hari Minggu ibadah, kalau kita kita di sana yang hari Minggu ibadah. Tapi Wah, bukan ibadah kayak TPA gitu. Jadi namanya iya, itu iya, Sunday iya. School gitu. Jadi kayak kita yang jadi ya kayak gitulah khusus hari Minggu gitu sekolahnya karena kan Senin sampai Sabtu kan sekolah formal. Senin sampai Jumat sih sekolah formal. Begitu. Sekolah. Belum Iya, belum ada reminder. Lanjut Im. jadi menjaga ya nggak apa-apa, kita nggak capruk aja. Jadi iya sih, aku mikirnya kita ngejaga sebagai ibu ya. Sebenarnya yang kayak kata orang mah ngelihatnya, ih ngintilin suami enak banget, kayak gitu kan ya bahasanya tuh, ih nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya tugas kita juga berat ya, sok-sok jadi warrior gitu, sok jadi tugas kita juga berat kayak gitu kan. Kalau suami udah nggak, dia nggak konsen ke hal ini. Pas awal-awal kan dia mikirnya oh makan keju biasa aja gitu di Korea. Pas aku udah bilang emang ya bininya kan bawel ya, enggak bang, keju tuh kayak gini 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 gitu. Udah di situ dia makan bibimbap pakai bon cabe. Memang laki-laki emang agak santai ya. Agak 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 santai tapi kalau sudah Agak tahu manis dia nih. lebih konsisten. Oh iya iya benar sih. Kalau udah tahu dia lebih konsisten. Ada di suatu malam aku tuh lapar dan malas masak. Ayolah, aku bilang kan ada namanya Yugame di situ kan. Dan kita awal-awal sering sering makan di situ nasi goreng lah ya, nasi goreng. Kayaknya pakai gochujang deh kayaknya. Tapi ada menu belly belly pork juga di sana. Ayolah, nggak apa-apa lah kan beda ini, beda panci kayak gitu-gitu. Kamu mah. Jadi gitu. Kita kan suka anget-anget di awal kayak gitu. Udah kayak Kalau gitu. kalau suami udah mendukung kita, terus tapi kitanya gitu yang melemah gitu ya. Apalagi kalau udah Uh, lapar, lagi di jalan, nggak tahu lagi makan uh, di mana gitu. Iman pada mulai melemah. akhirnya terus aku juga alhamdulillah kan suka bawel dari segi tulisan kan, jadi suka bikin caption panjang itu kan. Itu juga aku ngerasa itu adalah pengingat aku sendiri sih, self reminder Sudah aku keluar sendiri. remaining-nya. Terima kasih. Nggak enak banget ya Belum ya, belum ya. penutupannya.
Udah keluar 19 detik terakhir. Terima kasih teman-teman udah hadir di IG live kita. Maaf ya, kita ngecapruk banget. Tapi mudah-mudahan ada hikmah. Iim, makasih banget ya. Iya nih, 8 makasih detik udah terakhir. Saya salam dulu ya bareng-bareng yuk. Assalamualaikum.